Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utirta Nasyuandini dengan NIM 714220020. Kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai matriks. Yang pertama, pengertian matriks. Matriks adalah sekumpulan bilangan atau skalar yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan dalam tanda kurung. Nah, tanda kurungnya ini bisa berupa kurung biasa atau kurung siku. Terus, bedanya baris dan kolom itu apa sih? Baris itu susunannya horizontal atau ke samping, sedangkan kolom susunannya vertikal atau dari atas ke bawah. Nah, penamaan baris dan kolom dibuat urut. Jadi, baris ke-1 dimulai dari atas, urut ke bawah. Sementara itu, kolom ke-1 dimulai dari kiri ke kanan. Ini baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4, baris ke-5. Kemudian kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Nah, baris tadi kan disusun dari atas sampai bawah, sedangkan kolom pengurutannya dari kiri ke kanan. Selanjutnya, ordo dan elemen matriks. Matriks itu punya ukuran. Nah, ukuran matriks itulah yang disebut dengan ordo. Ordo matriks ini berdasarkan dari banyaknya baris dikali banyaknya kolom pada matriks. Jadi, kalau satu matriks A memiliki M baris dan N kolom, maka matriks A tersebut berukuran berordo M kali N. Kita bisa menulisnya dengan A M kali N. Nah, masing-masing bilangan yang terdapat di dalam matriks disebut elemen matriks. Kalau matriks dinotasikan dengan huruf kapital, maka elemen-elemen matriks dinotasikan dengan huruf kecil dan diberi indeks yang menyatakan letak baris dan kolomnya. Contohnya, kita ambil contoh A11, A12, dan A54. A11 menyatakan elemen matriks A pada baris ke-1, kolom ke-1, nilainya adalah 0. Kemudian A12 menyatakan elemen matriks A pada baris ke-1 dan kolom ke-2. Kemudian A54 menyatakan elemen matriks A pada baris ke-5 dan kolom ke-4. Nilainya adalah 2. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan matriks. Syarat penjumlahan dan pengurangan matriks yaitu jika terdapat dua matriks, misal matriks A dan B yang memiliki ordo yang sama, maka elemen-elemen yang seletak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Jumlah matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A tambah B, sedangkan selisih matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A kurang B. Nah, seperti ini. Jadi, mereka ini memiliki ordo yang sama. A sama dengan A, B, C, D, E, F. B sama dengan G, H, I, J, K, L. Jadi, cara pengerjaannya yaitu seperti A tambah G, B tambah H, C tambah I, D tambah J, E tambah K, F tambah L. Begitu pula juga dengan pengurangan. A dikurang G, B dikurang H, C dikurang I, D dikurang J, E dikurang K, dan F dikurang L. Selanjutnya contohnya, diketahui matriks A 1, 2, 4, 6 dan matriks B 4, 1, min 4, 5. Tentukan matriks A tambah B. Hasil dari A tambah B dapat diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen matriks A yang seposisi dengan setiap elemen matriks B. Hasilnya seperti ini. Jadi 1 ditambah 4, 2 ditambah 1, 4 ditambah min 4, 6 ditambah 5. 1 tambah 4, 5, 2 tambah 1, 3, 4 tambah min 4, 0, 6 tambah 5, 11. Untuk selanjutnya yaitu tentukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan min 1 Y, X, Z ditambah 3 Z, Y4 sama dengan 2 min 3, 5 min 2. Pembahasannya, min 1 ditambah 3 dilakukan dengan letak Y tambah Z, kemudian X ditambah dengan Y, kemudian Z ditambah dengan 4. Hasilnya sama yang ini
2, min 3, 5, min 2. Nah, kemudian cara pengerjaannya yaitu kita akan mencari nilai set terlebih dahulu. Set tambah 4 sama dengan min 2. Seletak. Setnya sama dengan min 6 karena min 2 dikurang dengan 4 sama dengan min 6. Kemudian kita bisa mengambil ini, kita akan menentukan nilai y. Jadi y tambah set sama dengan min 3. Nah, kita masukkan nilai z-nya, y ditambah min 6 sama dengan min 3. Kemudian y sama dengan 3 karena min 3 ditambah dengan 6 sama dengan 3. Kemudian kita akan menentukan nilai x-nya. Jadi kita mengambil yang ini. X ditambah y sama dengan 5. Kita masukkan nilai y-nya sama dengan 3. Jadi x ditambah 3 sama dengan 5. Jadi x sama dengan 2. Jadi karena 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi nilai x sama dengan 2, y sama dengan 3, dan x sama dengan 6. Selanjutnya, perkalian skalar matriks. Pada operasi perkalian skalar, sebuah matriks dikalikan dengan bilangan skalar. Jika diketahui A merupakan suatu matriks dan K merupakan bilangan real, maka hasil perkalian K dengan matriks A adalah matriks yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen A dengan K. Contohnya seperti ini. A sama dengan A, matriks A sama dengan A, B, C, D, E, F. K kali A. K kali, kita masukkan nilai matriks A-nya, A, B, C, D, E, F. Jadi kita sama dengan, kita kalikan satu-satu. K kali A, K kali C, K kali E, K kali B, K kali D, dan K kali F. Selanjutnya adalah perkalian dua matriks. Syarat perkalian dua buah matriks, misalnya matriks A dan matriks B, dapat dikalikan adalah jika banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B. Nah, contohnya kayak gini. Kan banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B. Maka dapat dilakukan perkalian dua buah matriks. Cara pengerjaannya seperti ini. A dikali E, B dikali H, kemudian A dikali F, B dikali I, A dikali G, B dikali J. Nah, selanjutnya C dikali E, D dikali H, C dikali F, D dikali I, dan C dikali G, D dikali J. Seperti itu. Contohnya tuh, diketahui matriks A sama dengan 3, min 2, 1, min 5, dan B 4, 2, min 1, 0, min 2, 3. Nah, ini kan memiliki dua kolom dan B-nya itu memiliki dua baris. Maka bisa dilakukan perkalian dua matriks. Nah, hasil dari A kali B adalah, pengertiannya seperti ini. 3 kali 4 tambah 1 dikali 2, kemudian 3 dikali min 1 ditambah 1 kali 0. Selanjutnya 3 dikali min 2, kemudian 1 dikali 3. Nah, selanjutnya min 2 kali 4, kemudian min 5 dikali 2. Lagi min 2 dikali min 1, min 5 dikali 0. Min 2 dikali min 2, min 5 dikali 3. Nah, 3 kali 4 kan 12. 12 tambah 2, 14. 3 kali min 1, min 3. Min 3 tambah 0, min 3. 3 kali 2, min 6. Min 6 tambah 3, min 3. Min 2 kali 4, 8. 8 tambah min 10, min 18. Min 8 tambah min 10. Kemudian min 2 kali min 1, 1. Tambah min 5 kali 0, 0. Jadi 2. Kemudian min 2 kali min 2 tambah min 5 dikali 3, hasilnya min 4. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu tentukan nilai A dan B yang memenuhi persamaan 2A B1 dikali 4 min 1 sama dengan 6 min 5. Pembahasannya seperti ini. 2 dikali 4 ditambah A dikali min 1
sama dengan 6. B dikali 4 ditambah 1 dikali min 1 sama dengan min 5. Nah, 2 kali 4 8. Ini dikurang A. 4B dikurang 1 sama dengan 6 min 5. Terus kita akan menentukan nilai A dan B. Nah, diginiin aja. 8 dikurang A sama dengan 6. Nah, A-nya itu sama dengan 8 dikurang 6 sama dengan 2. Selanjutnya yang ini, 4B dikurang 1 sama dengan min 5, atau 4B sama dengan min 5 tambah 1, hasilnya min 4. Nah, menentukan nilai B-nya sama dengan min 4 dibagi 4 sama dengan min 1. Jadi nilai A sama dengan 2 dan nilai B-nya sama dengan min 1. Selanjutnya ada transpose matrix. Transpose matrix. Transpose suatu matriks, misal matriks A yang dilambangkan dengan AT, adalah sebuah matriks yang disusun dengan cara menukarkan baris matriks menjadi kolom matriks dan kolom matriks A menjadi baris matriks AT. Seperti ini. Kemudian contohnya, misalnya 2 0 3 1 hasilnya akan menjadi 2 3 ini akan menjadi kolom, 0 1 juga akan menjadi kolom. Nah, kemudian ada yang namanya determinan matriks ordo 2 kali 2. Determinan matriks persegi dengan ordo 2 kali 2 dapat dihitung dengan cara berikut. Determinan A, misalnya ini A, B, C, D. Jadi cara pengertiannya kayak gini. A dikali D dikurang B dikali C. Kemudian ada yang dinamakan dengan determinan matriks ordo 3 kali 3. Langkah-langkah mencari determinan matriks ordo 3 kali 3. Yang pertama yaitu meletakkan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan garis vertikal determinan. Maksudnya yang ini kan kolom pertama, kemudian ini kolom kedua, dia akan berada di sini. Ditambahkan. Jumlahkan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen yang sejajar diagonal utama pada arah kanan, kemudian dikurangi dengan jumlah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping dengan elemen-elemen yang sejajar dengan diagonal samping. Maksudnya tuh seperti ini. A kali E kali I ditambah B F G ditambah C D H. Kemudian dikurang C kali E kali G dikurang A kali F kali H dikurang B dikali D kali I. Nah, kan seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Baris pertama dan kolom kedua akan disimpan di sini. Nah, cara pengertiannya seperti ini. 2 kali 4 kali 2 ditambah 1 kali 2 kali 3 ditambah 3 kali 1 dikali 1 dikurang 3 dikali 4 kali 3 ditambah 2 kali 2 kali 1 ditambah 1 kali 1 kali 2. Nah, hasilnya seperti ini. 16 tambah 6 tambah 3. Nah, ini dikurang 36 ditambah 4 ditambah 2. Hasilnya 25 dikurang 42 sama dengan min 17. Nah, selanjutnya ada yang dimaksud dengan minor matrix. Minor suatu matriks A dilambangkan dengan MIJ adalah determinan matriks bagian dari matriks A yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemennya pada baris ke I dan elemen-elemen pada kolom ke J. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui matriks A sebagai berikut. A 2 3 5 4 1 6 1 4 0. Maka minor elemen 2 yang terletak pada baris 1 kolom 1 diberi simbol dengan M11 karena dia baris ke-1 dan kolom ke-1. Kemudian untuk mencari harga minornya dapat kita lakukan dengan mencoret atau menghilangkan baris ke-1 dan kolom ke-1 sehingga didapatkan matriks baru seperti berikut. Maksudnya tuh kita mencoret atau menghilangkan baris ke-1 dan kolom ke-1 sehingga didapatkan matriks baru, yaitu ini 1640. Jadi minor elemen 2 M11 adalah 1640. Kemudian kita mencari nilai determinannya. 1 kali 0 0, kemudian dikurang 4 kali 6 min 24. Hasilnya ini.
Jadi minor elemen. Kemudian untuk mencari minor elemen 2M12 adalah baris ke-1 dan kolom kedua. Nah, maksudnya ini 3. Nah, kita akan mencoret yang ini. Maka tersisa 4, 6, 1, 0. Nah, kemudian kita mencari nilai determinannya. 4 kali 0, 0, kemudian dikurang 6 dikali 1, 6. 0 dikurang 6 sama dengan min 6. Nah, selanjutnya ada yang dimaksud dengan kofaktor matriks. Setelah mendapatkan harga minor dari masing-masing elemen matriks, kita dapat menentukan nilai atau harga dari kofaktor. Cara mencarinya adalah dengan mengalihkan masing-masing nilai minor di atas dengan tanda tempat masing-masing elemen. Adapun tanda tempatnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ada yang dinamakan dengan adjoint matrix. Adjoint matrix merupakan transpos dari matriks kofaktor. Contohnya matriks A min 1, 3, 4, min 5. Matriks kofaktor A-nya min 5, min 4, min 3, min 1. Maka adjoint matriks A-nya, nah, min 5, min 3, min 4, min 1. Min 5, min 4 dari sini. Dari barisnya akan menjadi kolom, kemudian min 3, min 1 akan menjadi kolom juga. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan inverse matrix. Inverse matrix adalah kebalikan inverse dari sebuah matriks yang apabila tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi matriks identitas. Inverse matrix dilambangkan dengan A-1. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Kemudian ada inverse matriks ordo 2x2. Inverse matriks persegi dengan ordo 2x2 dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Inverse A, ini rumusnya sama dengan 1 per determinan A kali adjoint A dengan syarat determinan A tidak sama dengan 0. Nah, jika A sama dengan A, B, C, D, maka inverse A sama dengan 1 per AD dikurang BC kali D min B min C A dengan determinan A tidak sama dengan 0. Contohnya seperti ini. Misalnya matriks A 2, 5, 3, min 3 menjadi inverse A, maka 1 per 2 dikali 5 determinannya dikurang 3 dikali 3. Kemudian adjointnya 5-nya berada di sini, 2-nya berada di sini, kemudian ini akan menjadi minus. Nah, 1 per 2 kali 5 10 kurang 9. Nah, akan ini tetap di sini 5 min 3, kemudian 2 1 per 1. Kemudian dikali masuk 1 kali 5, 1 kali min 3, 1 kali min 3. Kemudian 1 kali 2, hasilnya ini. Kemudian ada yang dinamakan dengan inverse matrix ordo 3x3. Rumus inverse dengan ordo 3x3 seperti ini. Inverse A sama dengan 1 per AD dikurang BC. Adjoint A sama dengan 1 per determinan A adjoint A. Nah, contohnya tentukan hasil inverse matriksnya. A-nya sama dengan 3, 2, 6, 2, 7, 1, 1, 8, 5. Penyelesaiannya yang pertama itu kita harus mencarikan nilai determinan. Nah, ini kolom ini 1 dan kolom 2 akan disimpan di sini. Nah, cara pengerjaannya kita akan mencari nilai determinannya seperti biasa. 3 kali 7 kali 5 2 tambah 2 kali 8 kali 6 ditambah 1 2 kali 1. Nah, kemudian dikurang 1 kali 7 kali 6 dikurang 3 kali 8 kali 1, kemudian dikurang 2 kali 2 kali 5 sama dengan ini. Hasilnya determinannya 117. Kemudian menggunakan metode minor kofaktor. Nah, seperti tadi menghilangkan baris dan kolomnya. Seperti ini. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Plus 7815. Nah, ini 2 dapat 65 2761. Nah, kan dia akan menjadi seperti ini. Kemudian, nah yang tanda itu kemudian akan menjadi seperti ini. Kita menggunakan lagi determinannya 7 kali 5 kurang 1 kali 15, kemudian 25 68 21 67. Nah, tadi di sini adalah 1 kali 8, bukan 1,5.
kemudian 10 1, 15 6, 3 12, 18 7. Di sini juga 16, 2 kali 8 ke 16, kemudian 8 kali 3 24, 3 kali 7 itu 21, 21 kali 4. Nilainya seperti inilah. Kemudian pas nilainya didapat, kita akan menghubungkan tanda plus dan minus, di mana tadi nilai plus selalu berada di sini. Seperti itu. Kemudian mencari adjoint A. Adjoint A caranya mencari seperti ini. 30, 9, 11 ini akan berubah menjadi sini dan seterusnya. Kemudian memasukkan rumusnya dan hasilnya akan seperti ini.